Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Menko sudah melakukan kewajiban konstitusionalnya menjelaskan pagu indikatif kepada Badan Anggaran DPR RI. Di tangan kami untuk pendalaman ada 3 penanya dari 12, yang 12 karena satu dan lain hal dititipkan kepada 3 orang. Nambah lagi 1. Baik. Yang pertama kami persilahkan Ibu Nevi Zuairina dari Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Banggar dan Pak Menteri, Pak Menko Polhukam, Menko Marves dan PMK bersama jajaran. Yang pertama yang mau saya sampaikan secara singkat yaitu untuk khususnya Menko Marves. Kita sangat apresiasi dengan realisasi investasi yang meningkat di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, dan 2023. Kita sudah ada data semua meningkat, Pak Menteri. Namun pertanyaannya muncul adalah aliran investasi yang deras masuk ke dalam negeri ternyata tak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh kencang, tapi terus-menerus stagnan di level 5%. Ini terjadi sejak era tahun 2014 sampai 2023. Ini fakta yang terjadi di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia membawa miliaran dolar Amerika seperti Lotte Chemical, Hyundai Motors, dan lain sebagainya. Tapi investasi ini tidak berdampak meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Pak Menteri, di mana masalah yang dihadapi Kementerian Investasi sehingga derasnya arus investasi yang masuk tapi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam rumus pertumbuhan ekonomi, investasi menjadi faktor pembilang. Selain konsumsi belanja, pemerintah serta ekspor dikurangi impor. Bila dihitung dari rumus ini, seharusnya pertumbuhan meningkat bila investasi meningkat, tapi ternyata tidak. Angka investasi yang besar ternyata tidak membuka lapangan kerja, karena investasi yang masuk tidak merata dan hanya padat modal. Singkat kata Pak Menteri, kami ingin pemerintah membuka data beberapa porsi investasi yang masuk untuk program padat karya dan padat modal. Berapa banyak investasi yang sudah benar-benar membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia, Pak? Apalagi sekarang kita punya PR besar yang sudah kita dengar, ada 10 juta Gen Z, Pak, yang menganggur. Rata-rata tamat SMA dan tamat SMK. Nah, itu yang kami inginkan, pemerintah melupakan industri yang padat karya yang bisa menyerap lapangan kerja baru sehingga mengkapitalisasi PDB seperti industri tekstil, sepatu, dan industri mebel. Misalnya, ternyata Pak, salah satu industri pakaian dari Amerika memperkerjakan 600.000 pekerja Indonesia. Nah itu Pak Menteri. Lalu yang kedua ialah berkaitan dengan investasi yang baru-baru ini kita dengar, keberlanjutan digitalisasi pemerintah, dan kita juga apresiasi untuk mengupayakan agar kita seluruh pelosok negeri terhubung dengan internet. Tapi dengan kehadiran Starlink ternyata membuat keberatan para penyedia jasa internet lokal. Ya, artinya karpet merah yang diberikan pada Starlink juga harus diwaspadai, jangan sampai penyedia jasa internet lokal akan jadi tenggelam dengan adanya Starlink. Dan kami berharap pada pemerintah memberikan prioritas kepada kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya mengenai Starlink tapi juga untuk semua potensi investasi yang akan masuk ke dalam negeri. Yang ketiga Pak, untuk Menko PMK, dalam penyampaian Kemenko Marves dikatakan bahwa untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, inovasi harus tingkatkan, pengembangan SDM, riset dan teknologi menjadi kunci. Namun kami melihat semua itu dihadapkan dengan rendahnya belanja anggaran riset dan teknologi baru mencapai 0,28% dari PDB, jauh tertinggal dibanding Korea Selatan 4,81 dan Malaysia 1% pada tahun 2020. Ditambah waktu lalu Pak, rame-rame penolakan kenaikan UKT yang alhamdulillah sudah
tidak jadi oleh Pak Presiden. Kita mencatat dalam aspek belanja sektor pendidikan bersifat mandatory spending, di mana alokasi anggaran pendidikan 20% APBN masih belum fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Proporsi anggaran pendidikan terbesar itu 52% pada tahun 2024 merupakan transfer daerah. Sementara 33% dari anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di kementerian lembaga lainnya. Permasalahan UKT akhirnya muncul kemarin yang akhirnya juga tidak jadi dilaksanakan pada tahun ini. Terima kasih pimpinan, itu saja yang kami sampaikan.